Ya, kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang memang sangat-sangat inovatif pola pikirnya, sangat-sangat edukatif juga. Bahkan ada yang memang menggunakan media sosial untuk menyindir para yang berkuasa, ya sangat-sangat kreatif. Tetapi kita kembali lagi bahwa semua itu kalau tanpa etika, attitude, maka semuanya itu rendah. Menurut saya tidak ada apa-apa. Oke sahabat Katomba Cerita, kembali lagi bersama saya Ito Daman dalam program podcast Katomba Cerita. Kali ini kita di bawah gelapnya malam Ketukupang di Bundaran PU. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, yaitu Saudara Ebi. Selamat malam. Selamat malam, Saudara Ito. Saudara Ebi bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman Katomba Cerita. Oke, baik. Ini permintaan yang simpel sah. Oke, saya langsung saja untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febianto, tetapi sapaan akrab saya yaitu Ebi. Saya saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Undana. Oke, mungkin hanya itu saja. Oke. Sahabat Katomba Cerita, kali ini memang kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Undana Kupang, tapi kali ini kita bukan bicara soal hukum secara khusus ya, tapi bukan juga kita bicara soal KTT ASEAN ataupun persiapan politik 2024, pemilu 2024. Tapi kali ini kita akan baca cerita soal attitude atau yang namanya etika. Karena akhir-akhir ini Saudara Ebi, saya melihat etika ini sangat dikesampingkan dalam kehidupan bernegara, khususnya kita lebih khusus untuk pemuda, pelajar, mahasiswa maupun pemuda, di mana banyak para pemuda yang mengesampingkan yang namanya etika. Kira-kira bagaimana nih pendapat Saudara Ebi nih? Oke, baik. Etika ya, kalau kita berbicara soal etika, maka tidak terlepas dari namanya pola pembinaan. Iya. Ya, jadi menurut saya etika yang baik bermula dari yang pertama ya lingkungan keluarga sih. Lingkungan keluarga, bagaimana pola pembinaan di dalam keluarga, interaksi antara orang tua dan anaknya. Setelah itu lingkungan luarnya, ya, tempat ia bergaul, beraktivitas, di mana terkadang dalam rumahnya baik, tetapi setelah keluarnya ya apa yang ditampilkan di rumah beda dengan yang ditampilkan. Bermuka dua istilahnya. Iya, betul sekali. Di depan orang tua pura-pura baik, betul sekali. Itu dia. Itu yang ya saya lihat juga mungkin di tetangga, habis itu dan orang-orang sekitar saya gitu sih yang bahkan teman-teman kita juga teman-teman bermuka dua. Jadi kita coba melihat kembali ke lingkungan pendidikan, yang sebenarnya lingkungan pendidikan ini sebagai tempat atau wadah untuk kita belajar beretika. Iya. Tapi namun kemudian kita lihat banyak di lingkungan pendidikan itu etika itu juga sangat dikesampingkan. Contohnya di kampus atau di sekolah. Iya. Mungkin Ebi pernah menemukan nih, seperti yang saya alami. Kalau untuk di kampus, ya memang sangat-sangat sering. Ya, saya sering menemukan hal-hal yang seperti itu. Yang saya mau terangkan di sini ya sedikit ya. Jadi namanya pendidikan tidak selamanya kita menganut ilmu pengetahuan atau kita belajar memiliki pemikiran yang kritis dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat lagi bagaimana moralnya dia dalam mengelola itu semua pemikiran yang dia pelajari. Itu dia. Jadi kalau yang saya lihat di Fakultas Hukum, ya itu kampus saya di Undana, memang attitude dari mahasiswa untuk mahasiswa memang sangat-sangat minim.
apalagi ketika di hadapan dosen. Di hadapan dosen, mereka ya anggap seperti dosen itu mahasiswa gitu. Jadi biasa gitu. Ketika dosen lewat dan sapaan atau bahkan sedikit teguran untuk dosen menghargai yang lebih tua, tidak ada sama sekali. Itu dia, itu yang saya kecewa, itu yang saya amati di Fakultas Hukum kita. Tetapi di sini saya tidak bisa menyalahkan si mahasiswanya juga sih. Ya, tidak bisa menyalahkan dia. Mungkin ada berbagai aspek dari seginya si itu mahasiswa. Ya mungkin karena tidak lihat itu dosen, atau mungkin karena beranggapan bahwa terkadang gadget ini yang menjadi HP, handphone ini gadget menjadi suatu kendala juga. Terkadang orang mengajak kita berbicara, bahkan dosen, mahasiswa, bahkan anak zaman sekarang lebih cenderungnya ke gadget ketimbang untuk mendengar, ketimbang untuk menghargai pola pembicaraan, semacam itu sih. Ya. Itu tadi Saudara Ebi melihat etika yang semakin berkurang sampai adanya beberapa kasus yang kita lihat nih, kasus-kasus yang dilakukan oleh pelajar terhadap pengajar. Itu banyak nih, terutama di Kota Kupang ini. Melihat ini kita perlu refleksi kembali. Iya. Apakah ini berkaitan dengan hukum yang semakin kesini malah semakin membuat kita tidak beretika lagi dalam bertutur kata. Kayak misalkan banyak teman-teman kita yang melakukan protes kepada pemerintah dengan kecerdasannya, tapi dia mengesampingkan yang namanya etika. Itu bagaimana itu? Ya, oke, baik. Menarik menurut saya antara hubungan hukum dan perilaku dari si subjek hukumnya ya. Subjek hukumnya. Jadi terkadang orang beranggapan berpegang pada hak asasi manusia. Iya. Itu dia. Oh, ada hak asasi manusia, kamu pukul saya gitu. Contoh dengan satu dalil itu, menggunakan dalil hak asasi manusia itu membuat orang menjadi semacam tak kuasa gitu. Kuasa. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemikiran yang kritis, pemikiran yang edukatif yang dibawa oleh anak muda, bahkan mengkritisi para pemimpin kita dengan dia punya pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat bagus ya. Tetapi di samping itu jangan terlepas dari namanya etika, attitude tadi. Karena awal berdirinya kita sampai ke hal-hal seperti itu ya, etika moral itu sangat-sangat penting. Membuat kita seakan-akan lupa daratan. Lupa daratan. Kita boleh bersekolah tinggi, tetapi sayangnya hal sekecil itu, semacam moral tadi, attitude, dikesampingkan. Jadi seakan-akan apa yang ia pelajari kosong gitu. Jadi betul sekali Saudara Ebi. Dan melihat hal ini, bahkan mahasiswa juga setelah kita melakukan proses pendidikan, dalam arti kita lihat di kampus nih, kayak ospek dan sebagainya. Setelah dilakukannya ospek dan teman-teman mahasiswa atau pelajar di gembleng atau dibina, itu bahkan beberapa orang itu protes. Kayak misalkan, orang tua saya tidak pernah begini nih terhadap saya, tapi kenapa di kampus saya begini? Banyak yang berpikir seperti itu. Namun kalau misalkan kita orang hukum haruslah menjadi orang yang tahan banting istilahnya. Iya. Ya, mau dibentak itu kita tetap kokoh, itu orang hukum. Tapi namun kemudian kita lihat di sini banyak mahasiswa ya, bukan orang hukum saja, mahasiswa yang saya temui ketika saya diskusi, bagaimana pendapat kalian terhadap
kegiatan-kegiatan kampus, ospek dan sebagainya, bahkan organisasi. Iya. Saya sempat tanya organisasi karena organisasi kan kita tahu kita kan berorganisasi. Siap, Jadi siap. kita tahu bagaimana mental kita dididik di organisasi itu organisasi. yang mengedepankan yang namanya etika. Oke. Apakah itu berpengaruh? Dipengaruhi atau bukan dipengaruhi oleh yang namanya metode pendidikan tadi. Nah, karena kalau kita dulu kan ada pepatah itu pepatahnya bagaimana? Di ujung rotan Di ada ujung emasnya. di ujung rotan ada emas. Iya. Dan sebenarnya itu yang dibuang oleh kita Yes. dengan Sangat. kita menganut hukum tadi yang membuat kita semakin akuh, dan itu menjadi benteng kita bahwa saya ini paling, kalau berani sentuh saya akan laporkan kayak Itu begitu. dia. Pada sebenarnya itu pendidikan sebenarnya. Karena kalau jujur saya sendiri teman-teman, saya menjadi mahasiswa yang tangguh, saya menjadi mahasiswa yang berani berbicara, dan kalian mau bentak saya bagaimanapun saya tetap kokoh. Itu Iya, karena apa? yang betul. Senior saya yang bina saya dulu. Iya. Nah, tapi melihat sekarang adik-adik angkatan kita nih, ketika mereka digenjot protes, itu bagaimana pendapat Ebi nih? Oke, baik. Jadi memang, jadi saudara itu ini merupakan teman seangkatan saya, dan saya sangat-sangat tahu sih di mana dia di kampusnya seperti apa. Tapi memang apa yang dikatakan saudara itu tadi benar, bahwa mahasiswa yang ada di fakultas kita, fakultas hukum ya, memang kalau menurut saya, penglihatan saya, memang mental lembek. Mentalnya sangat lembek. Ketika dibentak langsung lapor, ketika dimarahi sedikit langsung lapor, karena ada hukum hak asasi manusia tadi. Tapi perlu yang kita ketahui bahwa ketika kalau kita mau mengukur pola pembinaan pendidikan dari mungkin pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, itu kita perlu kasih batasan juga, bahwa pendidikan zaman dulu memang mengikuti kondisi geografisnya pada zaman itu seperti apa, tetapi perlu diadakan bahwa apa yang baik pada zaman dulu ya diangkat dan diterapkan di zaman sekarang. Jangan zaman dulu dihilangkan. Dan ini era yang dimana semua orang bebas untuk bersuara, semua orang bebas untuk melakukan segala apa yang dia mau, dengan berpatokan pada hak asasi manusia tadi. Seperti itu. Sehingga ketika kalau di kampus ya seperti yang diadakan kegiatan seperti ospek dan lain sebagainya, ketika kalau dimarahi, apa yang mahasiswa bertindak tadi, seperti saya dimarahi, langsung lapor. Itu yang membuat saya mencap para anak-anak muda zaman sekarang bahwa mental mereka lembek, minim beretika. Itu dia. Pola pikir mereka boleh bagus, tetapi kalau tidak diikuti dengan etika, maka sama saja kosong itu. Oke, sahabat Ketong Bercerita, kenapa kami bicara soal etika di sini? Karena kami menemukan di lapangan itu sangat mungkin bapak, mama, atau guru, dosen pasti akan menemukan hal-hal seperti ini. Itu otomatis ya, Wi. Karena saya sering diskusi dengan beberapa dosen ketika mereka jalan di lingkungan kampus, dan mereka mengatakan, mahasiswa nih sekarang tidak tahu etika. Makanya saya coba angkat diskusi ini, kira siapa ini? Makanya saya kontak Ebi, kita diskusi ini dulu. Betul. Ini sangat urgent sekali ketika kita lihat negara kita, bahkan sampai viral di media sosial juga, yang si Bima kemarin itu. Awalnya saya langsung jempol dia karena dia kritis terhadap pembangunan di Lampung kalau tidak salah. Iya. Tapi kemudian dia berbicara seakan-akan dia sudah cerdas, dia sampingkan yang namanya etika. Betul sekali, itu dia. Jadi
sahabat Katong Bercerita, dan Bapak Ebi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini yang terakhir. Apa yang mau disampaikan kepada kita, anak-anak muda, saya, Ebi, dengan teman-teman tim kreatif dari Katong Bercerita, ada Gian, Primus, YB. Kita jangan berbicara orang lain lah. Iya. Kita berbicara untuk diri kita sendiri dulu. Kira-kira bagaimana sih kita terhadap nilai etika ini? Oke, terima kasih Kak Ito. Mungkin untuk kita semua para penonton Katong Bercerita, khususnya untuk anak-anak muda, remaja yang zaman sekarang yang menonton video ini, pesan saya untuk anak-anak muda, untuk kita semua yang berjiwa muda, bahwa kita boleh memiliki pemikiran yang tinggi, ya. Kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang memang sangat-sangat inovatif pola pikirnya, sangat-sangat edukatif juga. Bahkan ada yang memang menggunakan media sosial untuk menyindir para yang berkuasa, ya, sangat-sangat kreatif. Tetapi kita kembali lagi bahwa semua itu kalau tanpa etika, attitude, maka semuanya itu rendah. Menurut saya tidak ada apa-apa. Bukan boleh sangat-sangat memiliki nilai yang sangat-sangat bagus, inspiratif, tetapi kalau tanpa moral, tanpa attitude, maka semuanya kosong. Semuanya kosong. Maka dari itu, untuk anak-anak muda, untuk para remaja semuanya, bahwa etika, attitude itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Mungkin pesan singkat saya hanya sebatas itu saja Pak Ito, tidak lebih. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ebi. Terima kasih teman-teman Katong Bercerita. Sampai jumpa lagi di podcast Katong Bercerita episode selanjutnya. Salam Katong Bercerita. Salam.